low power. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Sayangnya suaranya ribel, tapi sebetulnya kuat dan peka sekali. Oke, 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. 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 Lancar sekali ya, low powernya. Ya, kenyataannya emang begitu. Maitetra ini low powernya besar. Oke, 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Oke, 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Di kenyataan loh itu. Jadi realnya itu untuk kelas low power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Maitetra X6. Maitetra X6 ini adalah HT dual band VHF dan UHF. Ditenagai oleh baterai 7,4 volt. Ini guys. Dari tebalnya, dari ukurannya, panjang dan tebalnya ini isinya adalah baterai 18650 2 biji. Ya, ini 2 biji. Ya, ini 2 biji 18650. Masih sisa ini. Jadi kita bisa merefill dengan baterai yang kapasitasnya lebih besar. Kapasitas bawaannya adalah 2800 mAh. Oke, kita cek dayanya dulu, mampu keluar berapa. Oke. Saya menggunakan alat ukur sederhana yaitu power meter. Beli, namun karena ya power meter itu tidak bekerja dengan presisi, maka saya membuat ulang. Saya mengkondisikan ulang supaya presisi dengan skala daya yang betul, dengan kalibrasi ulang full skala ini pada sekitar 6 watt. Oke, kita simak nih. Power on. Karena saya sering ke UHF-nya, saya pakai UHF. Tengah-tengahnya UHF itu di 40. Oke, ini low power. Kita coba 7 di sini, hampir 3. 3-nya 7,5, berarti hampir 3 watt. Ini low powernya hampir 3 watt, 2 watt setengah lebih. Lumayan boros ya, 2 watt setengah. Kalau saya seneng ideal yang 2 watt turun. Kalau ada yang 1 watt high mid low gitu, saya senangnya pokoknya ada yang 1 watt. Nah, high-nya Menu. Scan priority box. Power. Enter low high. ini adalah Escape. oke. Ini high-nya. Oh, belum tersimpan paling. Power. Enter Power, low, high. Enter. Ntar, low-nya tadi. Oh, ini high-nya. Oke, ini high-nya 9.
berarti 5 watt. Ya, ini 9, hampir 9. Hampir 5 watt. Oke ya, dianggap aja 5 watt. Ini bisa 5 watt. Nah, kalau naik 4, 6, 0, 0, 0, 0. 60. Oh, 5 watt lebih ya. Yo 5 watt lah, 9 nih. Jadi high-nya 5 watt, low-nya 2,5 watt. Ini. Sekarang kita lihat tingkahnya dan kita amati baterai save-nya. Seberapa dia efisien. Soalnya fitur baterai save itu mempengaruhi berapa awet, berapa durasi penggunaan kita, karena kalau tidak terpakai nanti seperti ini kita atur di oke, ini kita lepas baterainya. Oke, ini plusnya yang itu, plusnya ini, minnya ini. Power on. Oke, ini sudah. Udah, sekarang sambil melihat itu, ntar saya turunkan biar lebih jelas. Plus, Sambil melihat. plus. Jadi ketika ada suara ini menyedot arus 0,1, standby menyedot arus 0,6, kemudian baterai save. Artinya misalkan saya taruh di misalkan ya 446 990. Oke, 446 990. 5, 4, 3. Oke, ini kalau ada sinyal, coba kalau menerima sinyal sambil melihat arus di itu. Aduh, lepas. Power on. Sambil melihat. Oke. Ketika kita menerima sinyal, ini ada gambar sinyal itu tanpa dimodulasi 0,005 kayak Kalau dimodulasi ini jadi lebih. Kalau tanpa modulasi 0,005, 0,06. Oke, sudah. Jadi ketika di jam biasa tanpa modulasi oh 0,08. Oke ya, 0,08. Ketika dilepas tuh 2 3 4 5 detik kemudian baterai save. Jadi 0,0000 baterai save mode. Jadi ini baterai save modenya itu 5 detik. Begitu 5 detik tidak ada yang bekerja di HT ini, maka dia akan posisi baterai save. Arusnya akan 0,00 ampere. Ini fungsinya untuk itu. Jadi baterai save cara kerjanya seperti itu. Terus kemudian karena ini dual monitor, kita coba dual monitor. Menu. Scan file box. Priority TDR, list. TX main, TDR, Squelch. Mode. TDR-nya kita on kan. Oke. Kita lihat tingkahnya. Escape. TDR sudah on. Escape. Sudah. Kita lihat ini. 6. 5 detik kemudian akan 0. Terus kemudian
ada sinyal, dia naik, kemudian nol lagi. Oke, kalau di itu, kalau di mana? Oh ini ada. Oke, ini sudah bekerja nih TDR-nya. TDR itu jadi seperti ini guys. Jadi yang punya radio dual band, terus ada fiturnya dual monitor, itu dia selalu kanan kiri itu nyeken. Jadi DDR-nya kanan kiri nyeken, terus kemudian berhenti. Nanti berapa kali anu lagi, nyeken lagi, berhenti lagi. Siklusnya akan selalu begitu. Nanti berkala akan nyeken. Ketika nyeken itu dia butuh arus, terus turun lagi, tuh. Dok, lep, 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 lep. Nanti dia akan stasioner lagi. Seperti itu guys. Jadi TDR dual standby itu dia memakan arus. Ya, ini standby. Nanti akan gitu lagi. Jadi ini TDR-nya berfungsi dan baterai safe mode. Nah guys, ya toh. Ini tingkahnya ketika dipakai TDR. Sekarang kembali ke review. Itu proteksi saya. Bunyi tit itu. Proteksi ketika terbalik, ketika short circuit. Kelebihan HT ini terletak pada displaynya. Jadi kalau kita bongkar displaynya, itu displaynya mahal. Displaynya cap mahal. Terus ini lensanya ini, nah ini tidak mudah gores dan ngembun. Seperti kaca kayak ini, kayaknya seperti kaca atau seperti mika, kepadatan tinggi sekali. Jadi ini tidak mudah ngembun dan ini sangat jelas. Terus backlightnya itu yang bagus, segar, enak dilihat di mata. Ini sangat enak dilihat di mata, bagus. Dengan anu yang rata, tidak silau. Ini salah satu kelebihan yang dia punyai. Kemudian kelebihannya lagi, speakernya ketika untuk mendengarkan FM itu luar biasa. Ramayana, Superindo Kediri, Golden Swalayan, dan Samudra Swalayan dipersembahkan oleh Dinas Terces. Jadi terces netral, bassnya tidak sampai gaber-gaber, tercesnya enak. Ya itu tadi radionya, LCD-nya, terus kemudian apa ya? Oh iya, scan-nya. Dia scan-nya itu bisa up down. Loh, apa ada sing tidak bisa scan up down? Ada. Scan-nya isone munggah tok. Ini seperti radio Jepang. Bisa up, bisa down. Saya punya radio Cina itu hampir semua up ya up tok. Ini bisa up down. Contoh ya, misalkan ini 446 990. Saya scan. Kejauhan mending scan langsung. Menu scan, terus kemudian down. Scan, oke. Menu scan, oke. Terus down. Kita down. Ini kan naik. Kemudian kita down. Gini turun deh. Oke, turun. Kita gini naik. Nah, ki asik ya. Kalau ini radio kekinian sudah tidak bisa begini, tidak bisa up down. Ini jadi kembali ke menu pada zamannya. Scan-nya bisa up down. Ada scan lagi yaitu scan anu apa? Scan-nya tone sequel. Asik ya. Scan-nya tone sequel. Oke.
shift up, shift, CT, DCS, scan, Eh, CTCSS, scan, ini scan-nya Tone Sequel, scan-nya DTS, DCS ada. Itu tinggal gini. menu, CT, enter, Ini turun atau naik, ya, atau turun. Ini scan-nya DCS, CTCSS, scan-nya Tone Sequel yang nada biasa. Ada lagi yang nada digital. Nih, escape, menu, CTC, DCS, nah ini scan, scan-nya ini ada juga. Oke, berikutnya escape, yang fitur aneh-aneh lagi ini apa ya? Fitur aneh lagi itu decode, encode, step, bandwidth, scan, priority, penamaannya. box, power, Penamaannya ini squelch, mode, kurang bagus. light, color, name, ID, Tapi code, sudah bisa dilakukan di sini, jadi tidak harus di komputer. Radio kekinian bisanya dinamai di komputer, kalau ini enggak. Ini cukup channel scan, auto, name. select, bold, name, shift, Channel name. encode, encode, step, band, scan, priority, box, power, squelch, mode, light, color, name, ID, voice, scram, TO, box, Mana channel name? scan, mode, auto, name, select, bold, name, shift, decode, encode, step, band, scan, priority, box, power, squelch, mode, light, color, name, ID, voice, scram, TO, busy, box, trans, FS, receive, scan, mode, auto, name, Mana ya? bold, name, shift, CTCSS, scan, Oh gini, yang mode memori dulu. Mode memori. 5, 5, Oke, ini bisa diatur menu channel name dicari. light, update, ID, voice, scram, TO, busy, box, trans, FS, receive, scan, auto, lock, name, select, bold, name, channel, CT, channel, name, Channel name. Nah, ini bisa di seperti itu. Oke, escape, channel name-nya bisa diedit dari sini. Tidak perlu harus pakai komputer. Terus kemudian ini tak lepas, tak matikan biar tidak dengung. Terus kemudian kelebihannya ini lagi ada pada apa ya? 4, 3, Itu speaker, display, sama oh iya keypadnya ini kalau kita bongkar, atau kita bongkar sekarang ya guys. Kita bongkar sekarang saja ya toh. Oke, kita bongkar aja. Kita bongkar. Oke, kita bongkar guys. Ini kita bongkar. Oke. Bongkar. Enggak, oke, kita bongkar. Kita bongkar. Oh ya. Oke guys. Kita lihat dulunya. Lihat ini. Wih. Shhh, guys. Ini guys. Ini keypadnya ini bagus sekali. Keypadnya ini bagus sekali loh ya. Keren habis keypadnya ini. Kita bongkar aja.
Kita nyalakan. Oke. Jadi tombol-tombol ini bagus. Kelasnya HP. Ini sudah kelas HP. Ini ada untuk nyenter. Ini VFO, untuk ngatur VFO. Jadi jangan khawatir kalau enggak bisa senter, nanti ini bisa dikondisikan ulang. Jadi semacam ini loh, seneng aku yang bisa diatur VFO nya. Oke, kita lanjut bongkar saja ini. Tak nyalakan solder bentar, pakai solder workstation nanti biar cepet. Ini kaca, lensanya itu bagus, memang lensanya itu bagus. Jadi bukan kelas abal-abal, itu bukan, ini bagus. Mikanya itu mika berkelas itu loh. Jadi ki bening. Ini LCD-nya yang saya maksud bagus itu ini. Ini LCD yang saya maksud bagus tadi. Oke, jadi ini kalau dikasih baterai, ini dikasih baterai gini. Bentar. Oke, ini kalau dikasih baterai itu memang bagus, nyalanya memang bagus ya, rata. Ini mengingatkan pada displaynya Motorola. Kalau kita lihat ini, kemudian lihat displaynya Motorola, itu sama, framenya hitam, terus besarnya sama persis seperti framenya Motorola. Mungkin ini display yang sama dipakai oleh Motorola GP2000. Ini sama persis. Nah, GP2000 displaynya persis sama, mirip lah, aksennya dan lain-lain itu sama. Jadi enak dilihat, di mata itu enak. Oke, kita bongkar lebih lanjut. Ini kita lepas dulu speakernya. Ada, kita lepas speakernya. Ini kita oke. Oke. Kita lepas speakernya, kita lepas ininya, badannya. Kita lihat berapa bagus blocking yang di dalamnya. Ini memang harus dibongkar. Ini seberapa apa yang diberikan dengan harga yang segitu, di angka 400 lebih loh ini. Di apa yang diberikan sana, selain LCD, speaker, dan menu-menu yang ada di HT Jepang. Bautnya tertutup bagus, ini semua terbungkus di blocking, rongganya segini. Itu baik enggak nanti ditentukan oleh blockingnya sini. Jadi seberapa bagus penataan ruang blockingnya dia. Kalau ininya luar biasa, ini seperti HP.
Ini seperti HP, sudah seperti pokoknya kipatnya bagus guys, nyacat kualat, kipatnya nyacat kualat, bagus, enak dilihat mata, lampunya dan lain-lain tuh bagus. Oke, ini sudah lepas ini. Nah, oke, ini sudah membuka. Oke, waduh, jadi satu guys, hanya dipisahkan di sini, prosesornya saja yang dipisah. Jadi RF audio masih jadi satu, panelnya dua, ini katanya panelnya dua, ini panelnya dua. Jadi, makanya dia bisa 5 watt di UHF. Biasanya kalau panel satu itu VHF nya yang bagus, UHF nya yang jelek. Oke, ini panelnya dua, bukan satu. Ini HD Ciamik berarti. Biasanya ini satu, biasanya satu. Jadi biasanya panelnya satu, ini panelnya dua. Oke, ini kalau kita buka ini dua, kita intip saja, tapi dari ininya ketok lek dua, dari ininya dua, is ketok ini dari kopelnya, dari anu ini dua. Oke ya, berarti ada transistor panel 2, driver 2, ini apa ya? Ya sekitar itu. Seperti ini lumayan loh. Ya, seperti ini. Tapi sayangnya tidak dipisahkan. Blocking itu sing kurang ya, itu soalnya jadi satu. Jadi satu. Hanya prosesnya saja yang dilepas. Secara keseluruhan ya bagus, tapi sayangnya blockingnya ada sendiri. Lebih bagus lagi jika blockingnya detail, jadi penguatnya itu di blocking sendiri, dan kemudian ini blocking sendiri, jadi ini tidak terkena interference dari situ. Tapi ya secara keseluruhan bagus. Oke ya, kita pasang lagi. Oke, ini tadi ya, kita amati seperti ini. Ini bagian RF-nya, ini bagian displaynya, bautnya bagus, lumayan, cuman ininya yang kurang, tapi ininya mainboardnya berkualitas. Tombol-tombolnya wah keren, tombol-tombolnya ini di atas rata-rata loh ya, di atas rata-rata. Ini GP 2000 aja tidak ada apa-apanya sama tombolnya ini. Motorola kalah. Motorola kalah tombolnya dibanding ini. Oke, kita masukkan. Udah. Kita lihat pakai seriong kondo. Bagus. Kita tutup lagi. Sudah selesai melihatnya. Jadi radio ini sebetulnya aroma rasa Jepang. Fitur yang tidak ada di HT Cina biasanya ya
scan-nya tidak bisa up down, ini bisa up down langsung. Tek 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 tek, tek gitu langsung up down up down up down. Oh iya, ininya di karena aluminium, tapi ini potensio yang sudah jenis bagus, yang batangnya itu kuningan. Ini panelnya, baut untuk panelnya. Oke, ya kalau panelnya 2 bisa lebih bisa lebih kuat. Kalau panelnya 2 lebih kuat, ini berarti tadi yang transistor sebesar itu ada 4 biji ya. Kalau cuma 2 itu berarti panelnya cuma tunggal. Ini 2. Udah jarang ada dengan panel ganda. Oke. Untuk modulasi standar spekernya, tapi kalau untuk FM bagus treble-nya itu kalau kita tahu loudness, yaitu loudness kerces gitu, tapi bassnya tidak habis loh, bassnya masih bagus, cuman kerces-kercesnya itu yang bikin ngangen nih. Kerces enak di telinga, kalau malam-malam santai gitu enak. Spekernya di atas rata-rata. Jadi kalau radio, saya punya radio dengan sekian banyak model itu ternyata tidak sebagus ini. Ini paling bagus. Kalau pakai radio ini paling bagus di antara radio-radio yang lain nih yang ada. Saya tutup. Tolong ke sana. Lagi dulu. Lagi mana? Oke. Oke, coba. Oke, coba ya. Oke, lagi masukkan. Nah, bungkus. Jadi prosesnya harus begini, matanya tak ribet, soalnya bautnya agak kecil-kecil. Oke, itu kita tahu bautnya. Oke, guys, jadi HT ini memang dari bahan yang berkualitas, bukan alusan lah. Ini HT termasuk alusan kalau dibanding HT made in China yang lainnya. Ini termasuk HT alusan dengan bahan yang lumayan tuh X6. Setara dengan ini kemarin kan saya bilang ini premiumnya Maitetra. Saya kira ini juga termasuk premium lah, dengan bahan kemasan yang bagus, apalagi ada pengamannya. Ini antena, ini masuk, ini seolah ini seperti pengaman antena. Ini jadi ya kerennya di sini. Tidak, kerennya di sini. Ininya juga enak sekali, enak. Tesnya, rasanya ketika kita muter itu enak. Jadi potensionya itu bagus. Sing batang kuningan itu, kalau batang aluminium itu kelas biasa, kalau yang batang kuningan bagus. Terus kemudian apa ya? Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membawa ini
12 HT dengan tipe dan model yang berbeda. Ini nanti akan saya coba menuju rumah. Rumah itu jaraknya sekitar 7 km, 8 kilo. 8 kilo ini di alun-alun, tepatnya di depan pendopo. Jadi utaranya alun-alun Tulungagung itu ada Taman Kartini. Ini di depan pendopo ini, di belakang itu logo kota Kabupaten Tulungagung. Ini teratas, jadi tertingginya saya pakai Maitetra X6. Itu tadi ada kesalahan priority. Harusnya yang kelas ada displaynya itu paling rendah adalah DMX yang harganya 1.350.000 itu kalah sama yang harganya cuman 300 sekian ribu. Oke, ini saya anggap tertinggi karena ini satu baru, kemudian tadi malam sudah mencoba, ini termasuk tinggi. Oke, kita dengar. Ini Maitetra X6. Maitetra X6. Low power. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Sayangnya suaranya ribel, tapi sebetulnya kuat dan peka sekali. Oke, 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Ada yang bunyi mana yo? Kok ada yang bunyi, ikut bunyi. Oh, iki DMX-nya ikut bunyi. Oke, lagi. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Lancar sekali ya, low powernya. Ya, kenyataannya emang begitu. Maitetra ini low powernya besar. Oke, 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Oke, 123 Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung. Di kenyataan loh itu. Jadi realnya itu untuk kelas low power, untuk jawara yang kelas ada displaynya tadi dipegang oleh ini Maitetra semua. Nggak apa-apa, sekedar tahu. Menu power high. Oke, Maitetra X6 high power pendopo Kabupaten Tulungagung. Oke, Maitetra X6 high power pendopo Kabupaten Tulungagung. Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung high power. Maitetra X6 pendopo Kabupaten Tulungagung high power. Maitetra X6 high power pendopo Kabupaten Tulungagung. Maitetra X6 high power pendopo Kabupaten Tulungagung. Oh, keren ya. Oke, modulasinya standar, radionya bagus. Oh, mikrofonnya ini kepekaannya ya tinggi, tapi agak dribble, cocok dipakai di perjalanan ketika melawan gerubuk-gerubuknya angin. Jadi dipakai bankom, dipakai apa itu cocok ini. HT jenis yang treble yang ada preamp basisnya.
Kalau di Motorola itu beremphasis, jadi low-nya yang low glorok-glorok itu dipangkas, dihilangkan. Itu bagus untuk kegiatan komunikasi outdoor di luar ruangan, itu cocok. Kalau dipakai merdu-merdunan itu tidak cocok, tapi ini cocoknya dipakai untuk kegiatan, intinya gitu, keramaian, itu cocok sekali. Terus satu yang saya suka, saya punya radio yang lainnya itu dengan display itu termasuk DMX, termasuk ini DMX ini. Oke, ini pada displaynya dia ketika menerima sinyal itu nyala semua displaynya. Nyala semua, dan itu kalau dipakai malam-malam, itu tidak enak. Jadi koyok blolok di meripat di mata itu blolok, tapi ini tidak. Ini kalau nerima sinyal tidak blolok. Misalkan ini, dan ini channel 2, 3, 4, 3. Oke. Nah, ini kalau sudah mati, ya sudah. Sementara yang lainnya tidak begitu. Ini misalkan ini tak kasih channel 3. Oke, ini kalau misalkan mati dibikin auto, ini nyala sendiri, tapi ini tidak sakit di mata. Kalau yang displaynya jenis itu, kalau yang displaynya gini, backlightnya itu loh sakit di mata. Contohnya ini. Oke, ini taruh di situ dulu sampai menunggu matinya. Oke, halo, nyala toh? Ini juga gitu. Oke, ini kalau kita nunggu mati, nanti ada sinyal. Bentar. Oke, ini kalau ada sinyal, nyala. Ini nyala. Ada sinyal, nyala. Itu yang enggak mengganggu gitu loh. Halo. Oh, ini enggak. Oh, nyala. Yang ini tidak. Oke ya. Yang ini tidak dibikin nyala. Jadi tidak mengganggu saat komunikasi. Nyalanya ketika kapan? Ketika diperintah. Nah, ketika ada perintah dia Scan, menyala. priority, box, power, squelch, escape. Oke. Dayanya, power audionya ini besar, jadi suaranya kenceng. Speakernya besar, FM-nya bagus. Menunya juga menu radio Jepang ada di sini. Scan yang tidak ada itu ya scan naik turun, sama scan pengkodean itu bisa naik turun. Enaknya di situ. Jadi scannya bener-bener manual. Secara kualitas ini bagus. Kalau dicoba seperti ini. Ini bagus loh. Coba. Karena dayanya yang besar, saya pakai 3, buka 4, 5, mana 6, ya? 7, 8, 9. Wonotirto ini Blitar Selatan, jaraknya 45 kilo. Enak-enak aja. Nah. Ini 45 kilo. Jadi karena low powernya sudah besar, jadi kita tidak kesulitan sama sekali. Resipnya juga bagus. 45 kilo tidak ngerewes sama sekali. Jadi ini ya bisa diperhitungkan lah. Jadi alternatif untuk kelas
HT dengan fungsi dasar. Jadi kalau HT fungsi dasar, nyaman-nyamanan, kenyamanan yang dicari, ini dia pilihannya. Kalau kenyamanan yang dicari, kalau kecanggihan dia nomor terakhir. Radio klasik bener lah ini, klasik bener, menu ala Jepang. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.